Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Al-Akmali, mahasiswa STI Darut Tauhid semester 4, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum perikatan dan perjanjian manifestasi guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pidana Perdata pada semester 4 ini. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dari perikatan itu sendiri, gitu, yang dimana perikatan itu ialah hubungan hukum di antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, yang dimana dalam perikatan ini biasanya terdapat kreditur dan debitur, gitu, yang dimana kreditur sendiri itu ialah pihak yang berhak dan debitur adalah pihak yang berkewajiban. Nah, contohnya di dalam utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya mengenai jenis-jenis dari perikatan itu sendiri. Itu yang pertama ada perikatan bersyarat. Nah, yang dimana perikatan bersyarat ini ialah perikatan yang pelaksanaannya itu bergantung pada suatu syarat atau peristiwa tertentu, gitu. Nah, contohnya seperti seseorang akan menerima hadiah jika dinyatakan lulus dalam ujiannya. Nah, lalu yang kedua ada perikatan dengan ketentuan waktu. Nah, yang dimana perikatan dengan ketentuan waktu ini pelaksanaannya itu ditentukan oleh waktu itu sendiri, gitu. Nah, contohnya seperti di dalam tenggat waktu pembayaran utang, gitu. Misal utang ini harus dibayar pada tanggal 1 Januari 2027. Nah, lalu yang ketiga ada perikatan alternatif. Nah, perikatan alternatif ini yang dimana si debitur ini dapat memilih salah satu dari beberapa prestasi yang telah ditentukan. Nah, contohnya membayar utang dengan uang atau menyerahkan aset tertentu, gitu. Nah, lalu yang keempat ada perikatan tanggung menanggung, gitu ya. Nah, yang dimana perikatan tanggung menanggung ini terdapat beberapa debitur dan kreditur yang bertanggung jawab. Contoh, dua orang sama-sama meminjam uang ke bank, gitu. Nah, lalu yang kelima ada perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nah, perikatan dapat dibagi sendiri yaitu prestasinya itu dapat dilakukan secara sebagian-sebagian, gitu. Tidak hanya oleh satu pihak. Nah, lalu yang tidak dapat dibagi, si prestasinya itu harus dilakukan secara utuh oleh satu pihak. Nah, lalu yang terakhir ada perikatan dengan hukuman, gitu, yang dimana biasa disebut dengan penalti, yang dimana si perjanjian ini membuat suatu sanksi jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya biasanya di dalam denda ketika keterlambatan pembayaran. Nah, yang selanjutnya hapusnya perikatan, gitu. Kapan sih si perikatan ini dapat selesai, kan, atau berakhir, gitu kan? Nah, perikatan ini dapat berakhir atau terhapus karena beberapa sebab, gitu. Yang pertama itu oleh faktor pembayaran, gitu. Nah, si pembayaran ini, si kewajibannya ini telah dipenuhi oleh debitur, maka selesai perikatannya itu. Lalu yang kedua oleh novasi atau pembaharuan utang. Nah, novasi ini perjanjian lama diganti dengan perjanjian baru. Lalu yang ketiga ada kompensasi, yang dimana utang piutang antara dua pihak ini saling dihapuskan atau saling menghapuskan, gitu. Nah, yang selanjutnya ada pembebasan utang, gitu, yang dimana si kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima musnahnya barang, gitu, yang dimana si objek perikatannya ini musnah tanpa kesalahan si debitur, gitu.
Nah, lalu yang keenam ada pembatalan perjanjian gitu, yang dimana si perjanjiannya itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat hukum. Lalu yang terakhir ada kadaluarsa gitu. Nah, hak menuntut gugur karena lewat jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, yang selanjutnya mengenai tentang perjanjian. Nah, menurut pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Nah, artinya perjanjian ini merupakan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Contoh seperti jual beli kendaraan, sewa menyewa, atau kontrak kerja. Nah, yang selanjutnya ada asas-asas di dalam perjanjian itu sendiri gitu, yang dimana asas-asas ini sangat penting di dalam hukum perjanjian gitu. Nah, di sini ada yang pertama itu ada asas konsensualisme gitu, yang dimana si perjanjiannya ini lahir sejak terjadinya kesepakatan itu sendiri. Lalu yang kedua ada asas kebebasan berkontrak gitu, yang dimana si para pihak ini bebas membuat isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servarda gitu, yang dimana si perjanjian ini sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Nah, lalu yang keempat ada asas itikad baik. Nah, yang dimana si perjanjian ini harus dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat. Lalu yang selanjutnya ada asas kepercayaan, yang dimana para pihak ini saling percaya dalam melaksanakan kewajibannya. Yang selanjutnya ada asas kepastian hukum. Nah, yang dimana si perjanjian ini memberikan kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Lalu yang terakhir ada asas perlindungan gitu, yang dimana memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat. Nah, adapun syarat sahnya perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata gitu, yang dituliskan di sini. Yang pertama ada kesepakatan di antara dua pihak, adanya kecakapan hukum di antara dua pihak, adanya objek perjanjian yang dijanjikan. Juga yang keempat ada sebab yang halal. Nah, syarat-syarat ini dibagi dua menjadi syarat subjektif dan objektif gitu, yang dimana syarat 1 dan 2 itu merupakan syarat subjektif yang dapat dibatalkan, dan syarat 3 dan 4 itu adalah syarat objektif gitu, yang dimana bisa batal demi hukum. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai wan prestasi gitu. Nah, di mana pengertian wan prestasi sendiri ialah keadaan ketika si debitur tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian. Nah, contohnya tidak membayar utang tepat waktu, juga tidak menyerahkan barang sesuai perjanjian dan lain-lain. Nah, selain wan prestasi, di sini saya juga akan membahas tentang PMH atau perbuatan melawan hukum gitu. Nah, yang dimana perbuatan melawan hukum sendiri ialah tindakan yang melanggar hukum yang bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Contohnya seperti merusak barang orang lain, lalai yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, dasar hukumnya diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang persamaan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum gitu. Nah, persamaannya ialah sama-sama melanggar hukum, pasti itu yang pertama. Lalu yang kedua, sama-sama menimbulkan kerugian. Yang ketiga, sama-sama bisa dituntut ganti rugi. Lalu yang terakhir, sama-sama bisa diselesaikan di dalam hukum perdata.
Nah, setelah membahas tentang persamaannya pasti ada perbedaan gitu. Walaupun pada dasarnya itu mirip-mirip di antara One Prestasi juga PMH ini, ada perbedaan di antara keduanya gitu. Nah, yang dimana One Prestasi ini bedanya dengan PMH, apabila One Prestasi ini yang pertama itu harus ada perjanjian terlebih dahulu. Itu lalu yang kedua pelanggaran terjadi karena hak tidak memenuhi isi perjanjian. Nah, dasar hukumnya One Prestasi itu dari hubungan perikatan gitu. Adapun PMH itu sendiri pada dasarnya tidak harus ada perjanjian gitu. Nah, pelanggaran PMH ini bisa terjadi karena melanggar hukum atau hak orang lain gitu. Nah, dasarnya pada pasal 1365 KUH Perdata. Nah, contohnya One Prestasi, pembeli tidak membayar barang yang telah diterima. Apabila PMH, misal contoh seseorang menabrak rumah pagar orang karena lalai. Nah, kesimpulannya perjanjian ini harus memenuhi syarat sah dan asas hukum. One Prestasi terjadi karena pelanggaran perjanjian, PMH terjadi karena tindakan melawan hukum. Pemahaman hukum perdata ini sangat penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.